Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu tokoh budayawan di Jakarta, yaitu Bang Jo Marbun. Kita langsung kenalan aja nih, Bang. Apa kabar? Halo, baik Kang Nena. Terima kasih nih atas waktunya ya. Iya. Kita teman-teman akan ngobrol nih terkait dengan arkeolog. Ternyata beliau itu adalah seorang arkeolog. Mungkin teman-teman tidak tahu nih apa sih arkeolog itu sendiri. Bang, boleh diceritakan ke sahabat Napak Tilas apa sih arkeologi itu? Iya, sahabat Napak Tilas dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, ya saya perlu perkenalkan diri. Saya Johannes Marbun. Saya lulusan arkeologi UGM dan memang selama ini kita aktif berkegiatan juga dalam kaitannya urusan-urusan arkeologi ataupun kebudayaan ya, terutama dalam advokasi kebijakan, di mana kita punya komunitas yang namanya Masyarakat Advokasi Warisan Budaya atau MADIA. Nah, kita coba jelaskan mengenai arkeologi itu secara umum. Sebenarnya ini cabang ilmu dari antropologi. Oh, oke. Antropologi. Cabang ilmu dari antropologi. Jadi kerennya sebenarnya kalau dibilang arkeologi itu ilmu purbakala begitu. Oh iya. Ilmu purbakala gitu kan. Tapi kalau dalam nomenklatur pemerintah dibatasi 50 tahun dari sekarang gitu misalnya 50 tahun setelahnya ini bisa disebut benda budaya atau ya mungkin juga cagar budaya. Nah itu jadi itu secara umum arkeologi itu ilmu purbakala. Jadi itulah yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Namun kita juga ingin menjelaskan, jadi ini sebuah studi sistematis sebenarnya untuk mempelajari kebudayaan di masa lalu dalam rangka membentuk sejarah kebudayaannya, termasuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu melalui artefak-artefak yang ditinggalkan, artefak, ekofak maupun feature kan gitu. Feature atau fitur kan gitu. Nah, ini adalah artefak, ekofak dan feature ini adalah barang-barang tinggalan budaya masa lalu, dan dari sana kita bisa melihat tentang sejarah kebudayaan masyarakat ataupun peradaban di masa lalu seperti itu. Nah, Bang, arkeologi ya. Abang berarti meneliti benda-benda tersebut. Ya, jadi concernnya arkeologi atau ilmu purbakala ini memang adalah kebendaan. Artinya hal-hal yang berkaitan benda-benda budaya ini menjadi concern riset dari ilmu arkeologi. Diperkirakan mulai tahun berapa benda ini ada kan gitu. Siapa ini bisa jadi kelompok pendukung benda budaya ini siapa kan gitu, dan seterusnya. Jadi intinya adalah melalui benda, melalui artefak yang kita temukan atau kita teliti, kita ingin mengetahui sejarah pada masa lalu, termasuk juga peradaban ataupun kebudayaan yang terjadi di masa-masa yang silam seperti itu. Oke, Bang. Abang pernah meneliti artefak atau benda cagar budaya itu paling tua. Itu abad keberapa, Bang? Ya, sebenarnya kalau riset saya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena saya sendiri kan sebagai seorang lulusan arkeologi yang kemudian bukan berkiprah di pemerintahan atau di akademis, sehingga boleh dikatakan tidak terlalu banyak riset-riset langsung. Tapi yang kalaupun ada riset-riset yang saya lakukan itu lebih ke riset-riset dalam konteks mengadvokasi sebuah benda, situs ataupun kawasan cagar budaya. Nah, kalau ada riset-riset
arkeologi yang kulakukan juga itu juga berkaitan dengan riset-riset ketika saya menyelesaikan studi baik S1 maupun S2 atau riset yang ya pada waktu kuliah kan gitu. Itu. Jadi selebihnya kita lebih banyak menyaksikan riset-riset itu melalui informasi-informasi publik yang disampaikan oleh para riset seperti itu. Nah, kalau intensitasnya lebih ke kajian yang berhubungan dengan advokasi. Oh, advokasi. Oke, menurut Abang nih, kan Abang salah satu pengamat nih, Ya. arkeolog. Menurut Abang itu benda tertua di Indonesia itu abad keberapa? Kalau benda tertua sebenarnya ini banyak sebenarnya riset-riset. Pertama ya kita mau mengkaji terkait soal apa misalnya. Soal prasejarah sebenarnya di Indonesia sudah ada semacam artefak-artefak yang berusia jutaan tahun seperti itu. Nah, juga itu juga bisa kita saksikan misalnya di Sangiran, di daerah Gunung Padang. Itu muda kategorinya? Iya, masih muda kan gitu. Jadi jutaan tahun sebelum masa itu ada? Ada jutaan tahun. Ya jutaan tahun dia bilang kan. Kalau sebelum Masehi kita baru 2000 tahun kan. Seperti itu. Jadi sesungguhnya bahkan diperkirakan, tapi ini kan masih perdebatan. Misalkan ada yang mengatakan Atlantik itu ada di Indonesia, tapi pendukung riset yang membuktikan Atlantik di Indonesia itu masih sangat minim, misalnya seperti itu. Tapi apakah bisa mengarah ke sana? Ya bisa saja suatu saat. Nah, kalau basis arkeologi kan memang basisnya kan ke riset gitu. Sebenarnya di arkeologi itu ada metode apa saja sih Bang yang ketika kita menemukan suatu benda purbakala itu kan diteliti tuh. Itu tahapannya seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya kalau dalam ilmu arkeologi kan ada aktivitas ekskavasi ya. Kalau kita lihat bahwa di sebuah wilayah itu berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hasil riset sebelumnya, dimungkinkan ada sebuah temuan ataupun ada sebuah aktivitas budaya di masa lampau di wilayah itu. Maka sebagai seorang arkeolog akan melakukan proses ekskavasi kan gitu. Nah, akan melakukan proses ekskavasi dan dari hasil ekskavasi itu juga sangat rigid ya, menentukan kolomnya berapa kali berapa seperti itu. Lalu kemudian dalam aktivitas ekskavasi juga tidak bisa kayak mencangkul seperti itu, tidak bisa. Berarti harus hati-hati ya? Ya harus hati-hati. Kecuali mungkin ya, tapi kalau faktual di lapangan seorang profesional kadang juga menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan misalkan apa sih yang kita akan cari kan gitu. Oh diperkirakan ada tulang gajah purba gitu kan. Ya sudah, berarti kan kalau kemungkinannya itu nggak mungkin kita korek-korek begini terus gitu kan. Mungkin berapa ketebalan berapa, lalu kemudian kita gali kan gitu. Dan dalam konteks itu juga kita melakukan stratifikasi tanah yang ada di. Jadi kan ketika kita buka layer itu kan tanahnya juga kita stratifikasi tanah apa. Jadi kita ingin mengetahui sesungguhnya yang membuat benda itu kemudian tertimbun itu apakah peristiwa alamiah atau ada hal-hal lain. Nah kan dari struktur tanah itu kan akan diketahui kan biasanya kan begitu.
Nah itu lalu mengenai bendanya sendiri, biasanya kalau ditemukan nggak bisa langsung ditarik atau apa, tapi sebisa mungkin ya harus mengikuti apa namanya kontur dari benda itu sendiri, sampai benar-benar bisa diangkat seperti itu. Dan setelah diangkat juga ya harus dibersihkan. Terus kalau ternyata rapuh juga, ini juga membutuhkan keahlian dari pihak lain, bagaimana ketika benda ini rapuh tidak langsung kemudian terburai atau pecah kan gitu. Harapannya kan tidak begitu ya. Nah, maka kita juga membutuhkan ahli lain bagaimana kemudian untuk agar benda ini tetap utuh seperti itu. Dan itu ada tekniknya? Ada maksudnya cara memindahkan, cara membersihkan tuh ada caranya? Ya ada, artinya kan disesuaikan benda yang kita temukan ini benda apa. Kayu, tentu penanganannya akan berbeda dengan yang lain. Kalau besi atau perunggu seperti itu kan akan berbeda. Kalau perunggu saya kira pada prinsipnya dia kan punya daya tahan lah kan gitu, atau besi kan ada daya tahannya, tapi untuk hal-hal benda-benda yang lain belum tentu gitu, sehingga harus diperhatikan hati-hati. Kalau tekniknya saya kira ya nggak ada secara khusus harus seperti apa ya, tetapi ya itu tadi yang saya jelaskan, hati-hati, penuh dengan kehati-hatian, jangan sampai merusak temuan kan gitu. Itu karena ya bagaimanapun temuan-temuan yang kita temukan itu adalah memiliki kerentanan seperti itu. Nah itu yang mesti menjadi perhatian gitu. Sudah ada perkembangan teknologi ya, saya kira untuk kemudian menilai ini usia benda ini kapan, memastikan juga ini sebenarnya barang apa kan gitu, barang apa. Lalu kemudian dari hasil identifikasi itu tentu kita kemudian ada nggak barang serupa ini kita temukan di mana kan gitu. Oh di sana misalnya. Jadi untuk juga melihat ini misalnya kalau hewan ini hewan apa sih kan begitu. Jadi pada dasarnya adalah pertama yang dilakukan mengidentifikasi, menggambar benda itu sendiri kan. Karena kan begini, karena ini kan harus bagaimanapun kan menjadi dokumen juga ya. Begitu ditemukan kita harus ukur juga benda ini berapa ukurannya kan gitu. Biasanya kan ada skala lalu difoto kan seperti itu. Jadi untuk memastikan, karena kita nggak tahu ditemukan 1 meter tapi belakangan tinggal setengah meter kan, dari situlah dari dokumen yang lengkap itu kita kemudian tahu seperti apa sih benda itu pada saat pertama kali ditemukan, berapa ukurannya dan lain sebagainya, lalu berikutnya seperti apa, dan dari situ ya dibersihkan. Kalau kemudian ingin mengetahui usianya ya kita berarti biasanya diambil sampelnya gitu, dari situlah baru diidentifikasi, ditemukan di mana. Oh ditemukan di kok kayaknya ini timbunan apa bekas lahar Merapi misalnya kan. Nah di situ kan ketahuan, makanya tadi penting untuk melihat dia tertimbun karena apa kan gitu. Disitulah nanti akan ketemu. Jadi berbagai hal berkaitan dengan objek itu ya diungkap untuk kemudian dianalisis nantinya ini benda apa, termasuk kalau pada saat kapan seperti itu. Nah itu untuk menyimpulkan suatu benda itu butuh berapa lama Bang? Oh kita nggak bisa pastikan. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Jadi untuk beberapa hal yang sifatnya eksak ya bisa saja, misalnya usianya sekian gitu kan, bisa. Tapi ini benda apa belum tentu ya, sehari bisa aja kalau kita terbiasa dan kita melihat oh ini kayaknya ini gajah, ini gading gajah, oh ini apa kan begitu, kita bisa menentukan kan. Nah
Tetapi kemudian dalam konteks riset-riset arkeologi ini kan tidak melulu itu bisa dipecahkan kalangan arkeolog, terutama tadi mengenai usia. Kalau memang dia tidak fokus di situ misalnya, berarti dia kan membutuhkan laboratorium kan gitu. Jadi kalau soal-soal itu bisa saja nggak terlalu lama bisa ditemukan, tapi dalam konteks keseluruhan untuk menemukan ini dalam konteks pendukung budaya apa kok ada di wilayah itu misalnya, itu kadang belum bisa langsung pada kesimpulan akhir.